Selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini sebelum kita berdoa, mari kita simak firman Tuhan untuk menggairahkan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhannya. Kebetulan saya kasih judul berdoa sebagai gaya hidup. Gaya hidupnya siapa? Gaya hidup Gereja Kristen GKKD, Jemaat GKKD, Jemaat Semarang, dan juga di tempat yang lain tentunya. Mari saudaraku, kita lihat firman Tuhannya. Kita ambil dari Kolose 4 ayat 2 dan 6. Firman Tuhannya berkata demikian saudaraku. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayat 6 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudaraku, ini adalah permintaan Paulus kepada jemaat Kolose untuk mendoakannya agar Injil bisa diberitakan di sana di Kolose. Betapa jadi Paulus menganggap ini sangat penting bagi dia bahwa doa jemaat buat Paulus. Kalau kita lihat tadi kan katanya bertekun ya. Kata bertekun itu mempunyai arti memberi perhatian khusus, spesial. Arahan firman Tuhan tadi dari Kolose 4 ayat 2 berkata kita untuk bertekun dalam doa. Tidak saja doa pagi ini, tetapi doa-doa yang lainnya juga. Doa tidak hanya pagi hari ini aja, ada doa yang lain. Ya. Doa menurut Paulus itu sangat penting buat dia untuk pelayanannya, untuk kegerakan yang sedang dia kerjakan. Doa menjadi wujud daripada iman, saudaraku, dan komunikasi kepada Tuhan, kepada Allah. Begitu juga bagi kita semua, doa itu sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pelayanan gereja Tuhan. Jadi gereja Tuhan sangat membutuhkan seperti Paulus doa-doa jemaat Tuhan di gereja kita ini. Saudaraku, orang beriman itu bertumbuh karena berdoa. Tanpa doa tidak ada pertumbuhan iman. Karena tidak ada komunikasi dengan Allah. Oleh karenanya Paulus meminta kepada jemaat Kolose untuk berdoa, bertekun dalam berdoa. Yang berarti meminta jemaat Kolose memberikan perhatian khusus untuk berkabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Berdoa juga untuk dijagai dari yang jahat dan dimampukan jemaat untuk mengucap syukur. Kita juga pagi hari ini sedang bertekun tentu dalam berdoa. Karena kita bangun pagi-pagi lebih awal mempersiapkan semua, ada panggilan ini. Untuk kita meminta untuk dijagai daripada yang jahat. Dan jemaat Tuhan, kita semua yang berdoa pagi hari ini dimampukan mengucap syukur dalam segala keadaan. Tantangan kita di hari-hari ini bukan hal yang mudah. Dibutuhkan doa yang tekun. Bukan hanya sekali-sekali, tetapi harus terus-menerus. Itu namanya bertekun. Enggak pagi hari ini, enggak hari Senin saja, enggak hari Selasa saja, enggak hari Rabu saja, tapi hari-harinya penuh dengan berdoa kepada Tuhan,
berbicara kepada Tuhan bersama-sama. Kebetulan ini doa korporat dan sekarang dilakukan pagi hari di awal hidup kita di pagi hari. Jadi artinya bertekun itu bukan hanya sekali-sekali, tetapi terus-menerus dilakukan. Itu namanya bertekun. Tadi sebagai judul, berdoa menjadi gaya hidup gereja Tuhan di tempat kita berjemaat. Berdoa mengalahkan kedagingan kita. Tidak hanya kita saja, tetapi bagi semua jemaat, termasuk teen dan youth, yang hari-hari ini perlu digalakkan lagi orang tua untuk ambil bagian, untuk mengajar anak-anaknya untuk ikut berdoa kepada Tuhan. Mungkin awal seperti memaksa, tetapi ini namanya juga latihan rohani. Karena gaya hidupnya gereja Tuhan, gaya hidupnya rumah tangga adalah berdoa, sehingga di rumah itu ada rumah doa. Dengan berdoa kita berjaga-jaga atas serangan si jahat. Di dalam berdoa kita mengucap syukur kepada Allah dalam segala keadaan. Itulah saudaraku gaya hidup. Firman Tuhannya dia berkata demikian saudaraku. Sebentar. Dia berkata demikian. Ayat terakhir. Tetaplah berdoa, firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudaraku, kita akan berdoa menjadi gaya hidup kita. Kita bertekun, kita ajak seluruh keluarga, kita ajar anak-anak kita ajar jemaat Tuhan yang diberi kemampuan oleh Tuhan mempunyai data streaming, data internet, memudahkan kita. Sekarang tinggal kita sama-sama semua. Gereja perlu doa, semua perlu doa. Jadilah gaya hidup gereja Tuhan. Mari kita berdoa.